Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas seputar tanaman kelapa sawit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa sih tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit Elais guinensis di Indonesia berawal pada tahun 1848 ketika orang Belanda membawa 4 biji kelapa sawit dari Bourbon Mauritius dan Hortus botanicus Amsterdam, Belanda yang dibawa oleh D.T. Price. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Setelah berbuah, biji-biji dari induk kelapa sawit tersebut disebar ke Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, yang perkembangannya terus berlanjut hingga sampai sekarang. Nah, sudah tahu kan sedikit tentang kelapa sawit? Jadi, kelapa sawit juga dijuluki sebagai incredible tree yang memberikan banyak manfaat bagi sektor perekonomian Indonesia. Yang dimana tanaman kelapa sawit berlangsung lebih dari 1 abad loh di Indonesia. Menjadi produsen dan eksportir terbesar dari beberapa negara. Pada budidaya kelapa sawit, kondisi iklim dan lahan merupakan faktor utama di samping faktor lainnya. Budidaya kelapa sawit diperlukan lahan yang cukup luas, namun tetap harus memperhatikan kondisi lainnya agar budidaya kelapa sawit dapat dilakukan dengan baik. Nah, masih ada loh hal yang harus kita ketahui untuk membudidayakan kelapa sawit. Jadi, kelapa sawit juga memiliki kriteria untuk tumbuh. Kelapa sawit memiliki syarat tumbuh seperti lama penyinaran matahari, rata-rata 5-7 jam per hari. Curah hujannya 1.500 sampai 4.000 mm per tahunnya. Kelembaban rata-ratanya 75%, sedangkan temperatur optimalnya 24 sampai 28 derajat Celcius. Ketinggian tempat yang ideal untuk membudidayakan kelapa sawit yaitu 1-500 meter dari permukaan laut. Untuk pH tanahnya, kelapa sawit memerlukan pH 4-6. Jadi, kelapa sawit dapat tumbuh di berbagai macam tanah, asalkan tanah tersebut gembur, aerasi dan drainasenya baik. Permukaan air tanah cukup dalam, volumenya 80 cm, kaya akan humus dan tidak mempunyai lapisan padas. Jadi, tanah yang dapat ditumbuhi oleh kelapa sawit seperti tanah latosol, ultisol, dan aluvial. Tanah gambut sapri, dataran pantai, dan muara sungai dapat dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit juga memiliki kriteria untuk kecepatan anginnya. Kriteria tersebut mempengaruhi tumbuhnya kelapa sawit untuk produksinya. Kecepatan angin yang diperlukan yaitu 5-6 km per jam untuk membantu proses penyerbukannya. Nah, sekarang mari kita jelajahi lagi lebih dalam tentang kelapa sawit. Untuk proses pemilihan bibit perlu kita ketahui karena sangat berpengaruh untuk buah yang akan dihasilkan. Pastikan dalam pemilihan benih kelapa sawit, keadaan tempurung bibit kelapa sawit berwarna hitam gelap, bentuk tunas yang normal pada kelapa sawit berwarna putih, kemudian bentuk bibit kelapa sawit bulat atau lonjong seperti buah melinjo, serta tidak ada tunas yang patah dan telah diperiksa oleh karantina dan dinyatakan sehat. Jadi, sistem pembibitan dapat dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama adalah pre-nursery dan tahap keduanya adalah main nursery. Dilakukan pada media polybag yang berisi media tanah yang selalu terjaga kelembapannya agar berkecambahan bibit sawit yang diperoleh berhasil dengan baik. Namun, ada beberapa tempat yang hanya melakukan pre-nursery saja. Hasilnya, kelapa sawit mendapatkan kualitas yang acak, bisa baik, sangat baik, bisa buruk, dan sangat buruk. My Nursery
dilakukan untuk mengoptimalkan kelapa sawit yang akan ditanam benar-benar bibit yang baik dan sehat. Pastinya, tahap ini mempengaruhi aspek pertumbuhan dan produksi sawit. Pembibitan ini juga memerlukan lahan yang cukup luas karena penambahan pada jarak tanamnya, dan selalu pastikan lahan terhindar dari hama atau gangguan hewan liar maupun hewan ternak. Pemindahan bibit dari pre-nursery ke main nursery dapat dilakukan pada usia bibit 3 bulan atau lebih yang telah berdaun 3-4 helai. Penyiraman pada main nursery dilakukan setiap hari secara teratur. Namun, jika musim kemarau, dapat dilakukan 2 kali sehari dengan 2 liter air per bibitnya. Permukaan tanah harus ditutupi dengan serasa organik untuk menghindari pemadatan dan penguapan air agar tanah tetap terjaga kelembapannya. Penyiangan dilakukan dengan mencabut atau secara clean weeding menggunakan garuk dengan rotasi 20-30 hari. Jenis pupuk yang dipakai ialah jenis pupuk majemuk, yaitu NPK, dengan perbandingan nitrogen, fosfat dan kalium 15-15-64 sampai umur 5 bulan lebih. Dan selanjutnya masih juga dipakai pupuk majemuk, namun untuk dosis nitrogen, fosfat, kalium yang berbeda, yaitu 12-12-17-2. Sebelum pemupukan, dilakukan pembersihan lahan terlebih dahulu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sanitasi. Pembersihan lahan biasanya dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida untuk menyingkirkan tanaman liar agar tidak terjadi perebutan unsur hara dari tanah. Pembersihan pada saat tanaman belum menghasilkan atau yang lebih dikenal dengan sebutan TBM berbeda dengan tanaman menghasilkan, yaitu TM. Pada TBM, pembersihan tersebut dinamai dengan konsolidasi, yaitu perlakuan pertama pembersihan area kelapa sawit semenjak penanaman. Kemudian berlanjut pada tahapan kastrasi ketika kelapa sawit telah mengeluarkan bunga, namun bunga tersebut tidak berubah menjadi buah. Bunga yang tumbuh akan dipotong dan dibersihkan sampai 24 bulan. Selanjutnya, melakukan penunasan. Namun yang ditunas hanya lingkaran pelepah yang paling bawah saja. Penunasan ini dinamai dengan istilah tunas pasir. Pemupukan hendaknya dilakukan serentak untuk tanaman kelapa sawit dengan umur yang sama. Jumlah pupuk yang digunakan didasari dengan umur kelapa sawit. Untuk tanaman belum menghasilkan, dosis pupuk yang digunakan lebih sedikit dari tanaman yang telah menghasilkan. Pemupukan di areal piringan sawit dengan jarak 1 meter untuk tanaman belum menghasilkan. Sedangkan pada tanaman menghasilkan jaraknya 1,5 sampai 3 meter. Nah, pada waktu TBM, penunasan dinamai dengan tunas pasir. Ketika dewasa, masih ada nih penunasan, yaitu pada saat TM. Penunasan saat TM, pembuangan daun-daun tua yang tidak produktif pada tanaman kelapa sawit. Sedangkan saat TBM, yaitu penunasan daun terbawah namun masih muda. Prinsip kerja penunasan adalah memotong pelepah daun yang terbawah. Pemotongan pelepah menggunakan alat yang disebut pegrek.
Nah, sekarang kita masuk dalam masa pemanenan nih, di mana membutuhkan banyak persiapan loh, seperti persiapan panen, kriteria matang panen, rotasi panen, sistem panen, dan sarana panen. Untuk cara pemanenan dapat dilakukan dengan pemotongan tandan. Namun, pemanenan terlebih dahulu mengamati buah matang panen di pohon pada ancaknya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kematangan buah. Cara pemanenannya yaitu tandan buah dipotong kandas dengan menggunakan dodos untuk umur tanaman yang 3-5 tahun atau egrek untuk umur tanaman yang lebih dari 8 tahun. Tandan bekas pemotongan pada buah dipotong lagi nih berbentuk V, sehingga tidak ada tangkai tandan terbawa sampai ke pabrik. Nah, untuk memuat buah ke kendaraan angkut, yaitu pada berbagai tempat, biasanya menggunakan cara manual. Untuk memindahkan buah dari dalam ancak menuju tempat penjemputan pengangkutan, biasanya menggunakan gerobak sorong atau angkong. Pemuatan tandan dilakukan dengan melemparkan buah ke dalam truk atau trailer oleh sekelompok orang yang bertugas untuk itu. Cara inilah yang banyak digunakan di Indonesia. Buah dimasukkan satu persatu pada setiap ancak yang dikutip sampai semua buah dipastikan telah diangkut. Nah, setelah truk atau trailer telah terpenuhi oleh buah sawit, maka truk atau trailer akan pergi untuk pengantaran buah ke pabrik yang akan dijual nantinya. Kelapa sawit dijual dalam bentuk CPO, crude palm oil, yaitu minyak mentah. Biasanya penjualan yang seperti ini dilakukan oleh perusahaan sawit seperti BUMN, badan usaha milik negara. Pada daerah seperti perkampungan atau desa, kelapa sawit biasanya dijual dalam satuan berat kilogram per buahnya, yang kemudian akan dijual ke pabrik. Namun, tidak semua tandan akan menghasilkan buah. Beberapa di antaranya bisa saja menghasilkan tandan kosong kelapa sawit, TTKS, yang biasa disebut tankos. Tankos ini biasanya disusun rapi di pinggiran gawangan atau di areal gawangan, namun tidak sampai menutup jalan masuk keluarnya pekerja. Tankos merupakan limbah dari sawit. Tankos ini memiliki banyak kegunaan, diantaranya sebagai pupuk organik, karena tankos ini mengandung senyawa natrium, fosfor, kalium, dan magnesium yang cukup tinggi. Nah, kita telah tiba di akhir video nih. Wah, tidak terasa ya. Jadi, kelapa sawit yang dibawa menuju pabrik memiliki surat untuk masa perjalanannya. Surat tersebut berupa keterangan pengangkutan barang dari perusahaan, yang kemudian diperiksa pada pos penjaga untuk membiarkan truk atau trailer keluar dari lingkungan perusahaan menuju pabrik dong pastinya. Sudah tahu kan tentang kelapa sawit? Sudah dong pastinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.